warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 yaitu segitiga yang beranggotakan saya sendiri Difta Restika Hesa dan rekan saya Ahmad Mudofar. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan review terlebih dahulu. Yang pertama segitiga sama sisi dan yang kedua segitiga sama kaki. Adapun segitiga sama sisi adalah suatu segitiga yang ketiga sisinya kongruen. Dan segitiga sama kaki adalah segitiga yang sekurang-kurangnya mempunyai dua sisi yang kongruen. Lalu, klasifikasi segitiga. Definisi yang pertama yaitu segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak mempunyai sisi-sisi yang kongruen. Kemudian, nah ini di sini ada gambarnya. Gambar segitiga sembarang GIH. Nah, segitiga GIH ini adalah segitiga sembarang. Segitiga GIH ini tidak ada sisi yang sama panjang. Selanjutnya, definisi yang kedua yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip adalah sebuah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Nah, ini segitiga lancip. Ketiga sudutnya mempunyai sudut lancip. Berikutnya, ada definisi yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang mempunyai sudut siku-siku. Hanya satu sudut siku-siku. Nah, untuk segitiga DEF, sudut siku-sikunya yaitu ada di sudut D dan ruas garis EF yaitu disebut sisi miring atau hipotenusa. Selanjutnya, ruas garis DE dan DF adalah kaki-kakinya atau sisi siku-siku. Selanjutnya, definisi yang keempat yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang mempunyai satu sudut tumpul. Nah, pada segitiga GIH ini merupakan segitiga tumpul. Sudutnya yaitu di sudut G. Selanjutnya, definisi yang kelima yaitu segitiga sama sudut adalah segitiga yang mempunyai tiga sudut yang kongruen. Nah, segitiga pada gambar ini segitiga JKL mempunyai ketiga sudutnya sama. Kemudian definisi yang keenam yaitu garis tinggi suatu segitiga adalah sebuah ruas garis dari sebuah titik ujung ke sebuah titik F pada sisi di hadapannya mungkin diperpanjang yang tegak lurus terhadap sisi tersebut. Intinya kalau garis tinggi yaitu tarik ujung dari ujung titik ini tegak lurus terhadap sisi yang ini ditemukan yang sisi F itu. Kemudian definisi selanjutnya yang pertama, pada segitiga siku-siku terdapat dua garis tinggi yang simetris terhadap sisi segitiga. Nah, dua garis tinggi yang simetris itu, misalnya di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Dua garis tinggi yang simetris yaitu ada AC dan kita tarik dari titik A tegak lurus ke sisi BC. Nah, ini ruas garis yang selanjutnya. Misalnya diberi nama di sini ada D. Jadi ruas garis AD. Yang kedua, pada segitiga tumpul terdapat dua garis tinggi yang memiliki oleh kaki-kakinya terletak pada perpanjangan sisi-sisinya. Nah, ini kemudian untuk segitiga tumpul misalnya sini ada A, B, C. Untuk ruas garisnya kita perpanjang dari sisi AB lalu tegak lurus dari titik C tegak lurus pada sisi AB. Yang pertama di sini, lalu kemudian dari sisi
dari ujung titik A tegak lurus pada sisi BC yang telah diperpanjang. Ini misalnya kita beri nama D, ini E. Jadi ruas dua garis tingginya yaitu DC dan DE. Selanjutnya ada teorema yang pertama, jika sebuah segitiga merupakan segitiga sama kaki, maka sudut-sudut alasnya kongruen. Jadi kalau segitiga sama kaki ini mempunyai dua sudut yang kongruen dan dua sisi yang kongruen. Nah, pembuktiannya yaitu next. Yang pertama yang diketahui ada segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Maka ruas garis AB akan kongruen dengan ruas garis AC. Nah, kita akan membuktikan bahwa sudut B adalah kongruen dengan sudut C. Tadi kalau segitiga sama kaki itu mempunyai dua sisi yang kongruen dan dua sudut yang kongruen. Nah, membuktikannya kita misalkan D adalah titik tengah dari ruas garis BC. Gambar ruas garis AB dan buktikan bahwa segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga ACD. Nah, yang kita akan buktikan adalah segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Pertama, yang sudah diketahui yaitu segitiga ABC sama kaki dengan ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Berarti kita punya yang yaitu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Kemudian D adalah titik tengah ruas garis BC. Setiap ruas garis memiliki satu dan hanya satu titik tengah. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD ini menurut teorema 4.2, yaitu ruas garis dari titik sudut ke titik tengah dari sisi berhadapan membentuk sepasang segitiga kongruen. Nah, teorema 4.2 ini sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Jadi terbukti bahwa sudut B kongruen dengan sudut C, CP-CTC, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Next, teorema kedua. Teorema kedua ini kasus khusus dari teorema yang pertama tadi, yang berbunyi jika sebuah segitiga merupakan segitiga sama sisi, maka segitiga itu mempunyai tiga sudut yang sama. Nah, pembuktiannya yaitu next. Pembuktiannya, misalkan di sini segitiga ABC merupakan segitiga yang sama sisi. Nah, kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC mempunyai tiga sudut yang sama. Yang diketahui berarti di sini kan yang diketahui kan segitiga sama sisi. Berarti ruas garis ketiganya itu tiga sisinya itu sama panjang, yaitu ruas garis AB akan kongruen dengan ruas garis AC akan kongruen dengan ruas garis BC. Nah, yang kita akan buktikan yaitu sudut A akan kongruen dengan sudut B akan kongruen dengan sudut C. Nah, bukti yang pertama kita sudah punya yang diketahui yaitu ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BC. Karena itu segitiga ABC itu yaitu merupakan segitiga sama sisi. Lalu kedua, ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC, lalu ada ruas garis AB kongruen dengan garis BC, ada ruas garis AC kongruen dengan ruas garis BC, yaitu menurut teorema 4.1 yang sebelumnya sudah dijelaskan atau disebut transitif ruas garis kongruen. Kemudian ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Ruas garis BA akan kongruen dengan ruas garis BC dan ruas garis CA akan kongruen dengan ruas garis CB. Menurut teorema 6.1 yang tadi sudah dibuktikan, sudut B kongruen dengan sudut C, lalu ada sudut A kongruen dengan sudut C,
dan sudut A kongruen dengan sudut B menurut teorema yang sudah tadi dibuktikan. Yang pertama, sehingga sudut A akan kongruen dengan sudut B akan kongruen dengan sudut C. Ini menurut teorema 4.1 yaitu transitif sudut kongruen. Sehingga terbukti bahwa segitiga ABC mempunyai 3 sudut yang sama. Next. Teorema berikutnya yaitu jika ada 2 sudut sebuah segitiga yang kongruen, maka sisi-sisi yang berhadapan dengan sudutnya juga kongruen. Kemudian pembuktiannya, yang diketahui segitiga ABC dengan sudut B kongruen dengan sudut C. Yang kita akan buktikan adalah ruas garis AB akan kongruen dengan ruas garis AC. Pertama, kita ambil B sebagai titik tengah BC, ruas garis BC. Gambar ruas garis AD sebagai garis tinggi. Lalu, buat garis sejajar ruas garis BC melalui titik A. Nah, setelah itu sudut BAP akan kongruen dengan sudut CAQ. Nah, di sini sudut B akan kongruen dengan sudut C. Sudut BAP dan sudut CAQ adalah sudut dalam berseberangan. Nah, di sini jumlah sudut BAP sama dengan jumlah sudut BAQ sama dengan 90 derajat. Ruas garis AD merupakan ruas garis tinggi dan ruas garis PQ adalah sejajar dengan BC. Akibatnya ukuran sudut BAB sama dengan ukuran sudut BAC. Nah, yang kita akan buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Di sini sudut BDA akan kongruen dengan sudut CDA. Maka ruas garis AD merupakan garis tinggi. Nah, ruas garis AD kongruen dengan ruas garis AD itu berhimpit. AD dengan AD itu berhimpit. Lalu ada sudut DAB kongruen dengan sudut DAC. Maka ukuran sudut DAB sama dengan ukuran sudut DAC, sehingga segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Ini menurut ASA, angle side angle. Akibatnya ruas garis AB kongruen dengan ruas garis AC. Ini merupakan CP/CTC. Kemudian akan berlanjut dengan rekan saya Ahmad Mudofar. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya kita akan bahas di bab 2. Nah, dalam bab 2 ini kita akan melihat bahwa jika sudut segitiga dipotong, kemudian dipasang bersama-sama, itu jumlah sudut yang nampak itu adalah 180 derajat. Oke, nanti kita akan buktikan dan ada pembahasan beberapa teorema di slide selanjutnya. Next. Oke, di sini ada teorema 6.4 yang berbunyi jumlah sudut dari sebuah segitiga adalah 180 derajat. Oke, ini nanti kita akan buktikan dengan sebuah teorema. Pembuktiannya di slide selanjutnya. Next. Oke, ini bukti teorema 6.4. Misalkan kita beri segitiga A, B, C. Kemudian akan dibuktikan bahwa besar dari sudut A ditambah sudut B ditambah besar sudut C itu adalah 180 derajat. Oke, yang pertama untuk membuktikannya kita harus membuat sebuah garis bantu. Di sini kita ambil garis L, ya, yang sejajar dengan BC, sisi BC. Oke, dan gunakan teorema yang mengaitkan garis-garis sejajar dan sebuah transversal. Oke, garis S, L, garis L, ya, garis L ini adalah garis tambahan. Misal, garis L melalui
titik A dan sejajar dengan BC. Nah, di sini terlihat kita kasih nama sudut 1, di sini sudut 2. Dan sudut 1 itu kongruen dengan B, sudut B, dan sudut yang kedua itu kongruen dengan sudut C. Ya, itu jika dua garis sejajar maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Oke, selanjutnya M1 atau besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 ditambah sudut A itu adalah 180 derajat. Ini adalah definisi antara sinar garis dan postulat pasangan garis. Besar sudut B ditambah besar sudut A ditambah dengan besar sudut C itu adalah 180 derajat. Oke, gitu ya. Next. Oke, selanjutnya ada teorema 6.5. Sudut-sudut pada segitiga sama sisi masing-masing memiliki besar sudut 60 derajat. Oke, kita buktikan. Next. Kita akan membuktikan teorema 6.5. Diketahui segitiga A, B, C sama sisi. Ini sudah diketahui sama sisi. Kemudian kita akan membuktikan bahwa sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Oke, kita akan buktikan. Yang pertama, dari sudut A itu sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Ini sudah terbuktikan di teorema 6.2. Selanjutnya, sudut A besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C itu sama dengan 180 derajat. Diperoleh dari mana? Ya, teorema 6.4. Oke, selanjutnya karena dari teorema 6.2 bahwa besar sudut A itu sama dengan besar sudut B dan sama dengan besar sudut C, berarti kita bisa tulis bahwa besar sudut A kemudian sudut B kita ganti dengan besar sudut A, berarti ada 3, yaitu 3 besar sudut A sama dengan 180. Kemudian kita peroleh M besar sudut A itu sama dengan 60 derajat, yaitu 180 dibagi 3. Oke, jadi terbukti bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C, yaitu 60 derajat. Oke, next. Nah, ini ada teorema 6.6. Sekarang ukuran sudut luar segitiga adalah sama dengan jumlah dari ukuran sudut dalam segitiga yang bersisian. Ya, maksudnya bersisian ini ya. Besar sudut luar itu sama dengan 2 yang bersisian. Oke. X, misalkan sudut luarnya itu sama dengan X, itu adalah A ditambah B. X adalah besar sudut luar, A dan B adalah besar sudut dalam yang tidak bersisian. Oke, next. Oke, selanjutnya kita bahas tentang teorema kekongruen Angel side atau AS singkatnya. Yaitu ada teorema 6.7 yang berbunyi ini: jika dua sudut dan sebuah sisi yang berhadapan, salah satu sudut dalam segitiga adalah kongruen untuk dua sudut dan sisi yang bersesuaian segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Ini ya, angel side. Berarti ketika ada sudut, kemudian sisi dan sudut. Oke, ini ya bisa diperhatikan di gambarnya, yaitu angel side. Oke, kita lanjut. Next. Nah, kita akan buktikan teorema ini, yaitu angel side. Oke, pertama diketahui dua segitiga ini. Pertama, diketahui bahwa sudut A itu kongruen dengan sudut D. Ini ya, A kongruen dengan sudut D. Kemudian sudut B juga kongruen dengan sudut E. Karena ini sudah diketahui. Kemudian sudut yang kedua
besar sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Ini sudah kita buktikan yaitu teorema 6.4 itu. Kemudian yang ketiga, sudut D ditambah sudut E, sudut D ditambah sudut E ditambah dengan sudut F 180 derajat. Ya, ini teorema 6.4 juga. Jumlah besar tiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Oke, kemudian besar sudut A ditambah dengan besar sudut B ditambah dengan sudut C itu sama dengan besar sudut D ditambah dengan besar sudut D ditambah dengan besar sudut E ditambah dengan besar sudut F. Itu kita substitusi. Kemudian selanjutnya besar sudut C itu sama dengan besar sudut F. Persamaan kelengkapan pengurangan ya di sini. Kemudian selanjutnya sudut C itu kongruen dengan sudut F. Definisi kongruenan sudut. Dan BC, garis BC atau sisi BC itu kongruen dengan sisi EF ya. Karena ada tandanya satu ini diketahui. Kemudian yang terakhir sudut segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ini postulat angle shape angle. Jika ditulis besar sudut B itu sudut B kongruen dengan sudut E, kemudian BC sisi BC kongruen dengan FEF atau FE, dan yang terakhir sudut C sama dengan kongruen dengan sudut F. Oke, paham ya? Oke, bisa dilanjut. Nah, sekarang teorema kekongruenan AAS atau angel side. Teorema 6.8 dan juga teorema HA. Ya, jika hipotenusa atau hipotenuse dan salah satu sudut lancip pada suatu segitiga siku-siku adalah kongruen dengan hipotenusa dan salah satu sudut lancip segitiga siku-siku yang lainnya, maka segitiga tersebut adalah kongruen. Oke, next. Nah, kita akan buktikan teorema 6.8 angel side, yaitu buktinya ini diketahui dari segitiga pertama dan segitiga kedua. Oke, dari gambar diketahui bahwa segitiga ABC dan DEF itu segitiga siku-siku dengan sisi AC kongruen dengan DF ya. AC kita mirip hipotenusanya itu kongruen dan sudut A kongruen dengan sudut D. Oke. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Oke, buktinya dari segitiga ABC dan segitiga DEF, segitiga siku-siku ini sudah diketahui dengan sudut yang pertama siku-siku di B dan segitiga yang kedua siku-siku di E, besarnya 90 derajat. Oke, karena sudut B sama dengan sudut E dan sudut A itu kongruen dengan sudut D dan sisi AC itu kongruen dengan DF, maka menurut teorema 6.7 yaitu yang angel side diperoleh bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Oke, lanjut. Nah, sekarang teorema kekongruenan HL ya. Teorema 6.9. Teorema HL. Bunyinya jika hipotenusa dan salah satu kaki segitiga siku-siku kongruen dengan hipotenusa dan satu kaki segitiga siku-siku yang kedua, maka segitiga tersebut adalah kongruen. Ya, saya berikan gambar. Nanti kita buktikan di slide selanjutnya. Next, kita langsung buktikan.
Oke, bukti teorema 6.9 dengan sudut B dan sudut E sudut siku-siku. Sudut B dan sudut E siku-siku. Kemudian BC, sisi BC itu kongruen dengan sisi EF. Dan AC, sisi AC kongruen dengan DF. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Oke, langkah yang pertama buktikan langkah yang pertama buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga GEF. Kedua, buktikan bahwa segitiga DEF akan kongruen dengan DEF. Ya, kita membuatkan segitiga bentuk transitif. Oke, jika hipotenusa ya, dan satu kaki segitiga ini kongruen, satu kakinya kongruen dengan hipotenusa dan satu kaki segitiga siku kedua kongruen ya, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Oke, lanjut. Oke, ini lanjutannya ya, teorema yang tidak sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita perpanjang DE, ya, DE kita perpanjang pilih G, ya, G pada DE ini ada, sehingga kita buat EG itu panjangnya sama dengan DE, ya, dan sama dengan juga AB. Karena ini tadi sudah kongruen, kita ambil panjangnya EG itu sama dengan AB. Oke, selanjutnya sudut ABC dan DEF, ABC kemudian DEF, sudut siku-siku ini sudah diketahui. Kemudian selanjutnya sudut GEF, ya, GEF sudut siku-siku, GEF. Nah, ini siku-siku. Tahu ya, ini siku-siku diperoleh dari mana? Oke, jika salah satu sudut linear dengan pasangannya, maka sudut yang lain adalah siku-siku ini. Kemudian langkah selanjutnya, besar sudut ABC, ya, besar sudut ABC itu akan kongruen dengan besar sudut DEF dan kongruen juga dengan GEF, yaitu 90 derajat. Definisi sudut siku-siku. Oke, selanjutnya sudut ABC akan kongruen dengan sudut DEF, kongruen dengan DEF, definisi kekongruenan sudut. Dan selanjutnya sisi BC dan kongruen dengan sisi EF, itu diketahui, ya, BC EF, BC kongruen dengan EF ini diketahui. Oke, sehingga kita sebutkan bahwa segitiga ABC akan kongruen dengan GEF, yaitu menggunakan postulat set and set, ya. Setnya EG kongruen dengan AB, intinya sudut ABC kongruen dengan DEF, dan set yang kedua yaitu BC kongruen dengan EF. Oke, bisa dibangun ya. Lanjut. Oke, ini kemudian yang terakhir lanjutan bukti teorema 6.9. Oke, sisi AC kongruen dengan GF, ya, AC dengan GF kongruen. Sisi sudah kita buktikan di pertemuan pertama, ya, ketika dua bangun kongruen berarti sisi yang sesuai besarnya sama. Oke. Selanjutnya sisi AC itu sama kongruen dengan DF. Ini juga sudah diketahui. Kemudian GF, sisi GF itu kongruen dengan DF, transitive property, ya, jadi kongruen luas garis. Selanjutnya sudut FDE kongruen dengan sudut FDE, ya, FDE bisa diperhatikan FDE kongruen dengan FGE, ya. Jika sebuah segitiga sama kaki, maka juga sudut B,
sudut bawahnya adalah kongruen. Ini dengan D kongruen. Oke, selanjutnya sisi dari EF itu kongruen dengan EF. Segmen garis kongruen atau berimpit ya. Berimpit dengan kemarin kongruen dengan sisinya sendiri. Oke, selanjutnya segitiga DEF itu akan DEF kongruen dengan DEF dengan teorema atau postulat AAS yang selesai dengan angle-nya FDE, sudut FDE kongruen dengan sudut FBE dan sudut ABC kongruen dengan sudut GEF. Dan yang S-nya, setnya sisi EF kongruen dengan sisi EF, ya, kongruen dengan dirinya sendiri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF, sifat transitif tentang kekongruenan segitiga. Oke, paham ya? Oke, bisa dilanjut. Oke, ini ada teorema lagi, teorema 6.10. Jika titik P, ya, titik P memiliki jarak yang sama terhadap sepasang titik A dan B. Ini misalkan ada P, jaraknya sama dengan AB, sama, maka titik P terletak pada garis sumbu AB. Sebaliknya, jika titik pada garis sumbu AB memiliki jarak yang sama terhadap sepasang titik A dan B, ya, ini sebaliknya juga titik pada garis sumbu AB memiliki jarak yang sama terhadap sepasang titik A dan B. Oke, kita buktikan dari sketsa di samping. Diketahui bahwa PA kongruen dengan BB, diketahui. Kemudian akan dibuktikan bahwa AD itu sama dengan BB. Kita ambil tengahnya, AD sama dengan BB. Oke, dan sudut besar sudut PDB, ya, kita ambil garis ke sini, misalkan PDB itu membentuk sudut 90. Sekarang kita buktikan. Oke, buktinya kita perhatikan gambar PD, ya, garis PD. Kita buat garis PD ya. Oke, kita buat di sini karena bisa. Nah, ini misalkan di sini P-nya, di sini A, di sini B, misalnya di sini B. Oke, kita buat garis berat, ya, garis berat. Jelas di sini AD akan sama dengan BD, ya. Definisi dari ini garis berat yaitu membagi sama besar. Kemudian yang kedua, segitiga ADP, ya, ADP kongruen dengan BDP, ya, ADP kongruen dengan BDP karena PA sama dengan ini dua ya, ya. PA akan kongruen dengan BB dan AD kongruen dengan DB, ya, dan PD nya, PD ini kongruen dengan PD, ya. Teorema side set atau SFS ya. Oke, sehingga dua segitiga ini kongruen. Selanjutnya kita andaikan, ya, andaikan sudut ADP itu tidak 10, tidak 90, maaf, ya, ini bukan 90 derajat, maka ADP tidak sama dengan sudut BDP, ya. Ini karena ini bukan 90, kan kita misalkan bukan 90, berarti di sini sudut ADP itu tidak akan sama dengan BDP, sudut BDP. Oke, ini kontradiksi bahwa segitiga ADP kongruen dengan BDP. Jadi yang benar adalah besar sudut ADP itu jelas harus 90 derajat. Sudah dipahami ya? Jelas ini kontradiksi karena kita sudah
DP itu kongruan dengan BDP, sehingga jelas di sini harus 90 derajat ya. Karena tidak sama, jadi jelas bahwa ini harus 90 derajat. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang triangle atau segitiga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.